Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel YouTube saya, Jihan Fadilah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme dan bagaimana penerapannya terhadap karya sastra. Apa itu teori feminisme? Teori feminisme merupakan pendekatan feminisme dalam kajian sastra, sering dikenal dengan kritik sastra feminisme. Feminis menurut Yoman Kotaratna 2005 halaman 226 berasal dari kata femme yang berarti perempuan. Sugi Hastuti tahun 2002 halaman 18 berpendapat bahwa feminisme adalah gerakan persamaan antara laki-laki dan perempuan di segala bidang, baik politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan kegiatan terorganisasi yang mempertahankan hak-hak serta kepentingan perempuan. Feminisme juga menurut Sugi Hastuti merupakan kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan dalam masyarakat, baik di tempat kerja dan rumah tangga. Kritik sastra feminis adalah studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada perempuan. Dejana Negara berpendapat bahwa kajian feminisme adalah salah satu kajian sastra yang mendasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Wiyatmi tahun 2006 halaman 113. Nah, untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas pada sebuah karya sastra puisi, Dongeng Marsinah karya Sapardi Djoko Damono. Dalam puisi Dongeng Marsinah menggambarkan seseorang perempuan yang gigih bekerja sebagai seorang buruh pabrik arloji yang karena aksinya menuntut keadilan, dia diculik dan disiksa kemudian dibunuh. Berikut kajian feminismenya. Yang pertama adalah citra perempuan dari segi psikis dan kejiwaan. Dalam kutipan teks puisi tersebut tergambar secara jelas bahwa Marsinah sebagai tokoh perempuan. Kebanyakan perempuan yang dipandang dari segi psikis memiliki kecermatan dan kegigihan dalam melakukan pekerjaan yang tertuang pada teks puisi. Ia sangat cermat dan pasti. Marsinah di sini digambarkan seperti Djoko Damono sebagai sosok perempuan yang hebat dan kuat, berjuang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Marsinah juga digambarkan sebagai tulang punggung keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kajian feminisme yang kedua adalah citra perempuan dari segi kehidupan sosial di masyarakat. Dalam teks puisi tersebut tergambar adanya stereotip perempuan di masyarakat yang sering dipandang selalu membicarakan sesuatu kejelekan atau bergunjing, sehingga menimbulkan permasalahan kemana-mana. Hal ini ada pada teks "Ia hanya suka merebus kata sampai mendidih, lalu meluap kemana-mana". Namun Sapardi Djoko Damono menggambarkan Marsinah dalam puisinya sebagai sosok perempuan yang cerdas dan pintar dalam berbicara untuk menyuarakan setiap aspirasinya. Kajian feminisme yang berikutnya adalah citra perempuan dari segi perasaan dan fisik. Dalam teks puisi tersebut, Sapardi Djoko Damono menggambarkan Marsinah sebagai wanita yang gagah, kuat, dan garang. Namun, menurut pemahaman secara mendalam, teks puisi tersebut menunjukkan Marsinah sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya. Bahkan tidak ada yang memperhatikannya sebagai perempuan yang disayangi dan dijaga. Hal ini ada pada teks kutipan teks puisi "Saya tidak pernah jadi perhatian dalam upacara dan tidak tahu harga sebuah lencana". Kajian feminisme yang berikutnya adalah citra perempuan dari segi masyarakat. Dalam teks puisi tersebut, Sapardi Djoko Damono memutuskan sebuah pesan secara tersirat kepada pembaca. Hasil dari pemahaman penulis tentang kalimat puisi tersebut adalah adanya pesan agar kita dapat memanusiakan manusia. Selain itu, sebagai manusia harus menghormati perbedaan gender dengan menjaga
dan memahami perbedaan gender sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, tanpa menimbulkan kekerasan atau ketidakadilan yang ada pada diri perempuan sebagai karunia Tuhan yang harus dijaga. Selain itu, kita diajak untuk menghargai perjuangan Marsina dalam menuntut keadilan. Baiklah, itulah tadi analisis teori feminisme yang terdapat dalam puisi Dongeng Marsina karya Sapardi Djoko Damono. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.